Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu. Dan ya Roh Kudus, datang dan bersemayamlah di dalam hati kami, agar kami Engkau pimpin di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36, dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Dimuliakanlah Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini kita diingatkan supaya dapat berjaga-jaga. Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara saling menjaga hati melalui perkataan dan perbuatan. Sebab segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Dengan kata lain, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap bersih, kudus, dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Maka jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu tidak salah jika kita menghadiri pesta. Tetapi akan salah jika kita sibuk dengan segala macam acara seperti pesta, sehingga kita melupakan Tuhan Yesus. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman yang hidup, sehingga kita dapat mengalami kedatangan Tuhan Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Tetaplah bersemangat dan penuh cinta dan kerinduan untuk menyambut sakramen Maha Kudus setiap hari Minggu, baik secara misa online ataupun secara misa offline. Karena itu bukan hanya sekedar roti dan anggur saja, tetapi benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita sambut tubuh dan darah Yesus dengan kerinduan, dengan cinta, dan dengan penyembahan yang paling tinggi dari kita untuk Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, buatlah kami agar selalu mampu berjaga-jaga dan hidup dalam pengharapan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.